Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Gimana nih kabarnya kali ini? Siapa ini nih? Oke, alhamdulillah Bapak juga di siang kali ini kalian sedang sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran di siang kali ini. Oke, siang kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar logo. Nah, sebelum kita membahas mengenai dasar-dasar logo, Bapak mempunyai satu kasus mengenai logo. Oke, ini Bapak mempunyai satu kasus mengenai logo. Nah, dari kedua logo ini itu apa perbedaannya? Mungkin anak-anak bisa menjawabnya. Saya Pak. Oke, perkenalkan nama saya Dero. Perbedaan kelima kan ada warna dari logo tersebut Pak. Oke, dari warnanya. Iya. Oke, mungkin Bapak tanggapi mengenai perbedaannya. Perbedaan dari kedua logo ini adalah penggunaan warna, benar juga dari logo ini juga warna yang digunakan itu berbeda. Dari yang sebelah kiri sendiri itu warnanya lebih condong dan sebelah kanan itu warnanya lebih terang dalam penggunaan komposisi warnanya gitu. Mungkin Bapak lanjut mengenai pembahasan nantinya akan dibahas. Oke. Mengenai pembahasan tentang logo adalah yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian logo terlebih dahulu. Yang kedua kita akan membahas mengenai prinsip logo. Yang ketiga akan membahas mengenai jenis logo. Dan yang keempat mengenai logo dalam desain komunikasi visual. Dan yang kelima kita akan membahas mengenai contoh logo. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pengertian logo. Oke, pengertian logo. Nah, logo sendiri itu adalah suatu simbol visual yang dimana simbol visual ini itu adalah melambangkan suatu identitas, suatu perusahaan, merek atau organisasi. Nah, dari identitas ini mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada audiens atau penggunanya. Gitu. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak mengenai pengertian logo? Tidak. Belum ada. Oke, Bapak lanjut mengenai materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai prinsip logo. Nah, prinsip logo di sini ada 3. Yang pertama prinsip sederhana, yang kedua prinsip fleksibel, yang ketiga adalah prinsip unik. Oke. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai prinsip logo yang sederhana. Logo yang sederhana di sini itu mempunyai suatu tatanan logo yang simpel. Dan tatanan logo yang simpel ini itu akan menarik suatu konsumen tapi tetap memperkuat suatu identitas dalam penyampaian pesan di dalam logo. Yang kedua mengenai fleksibel. Nah, logo yang fleksibel ini adalah logo yang dapat beradaptasi dengan era sekarang. Namun logo ini itu mempunyai ciri khas tersendiri sehingga logo ini itu mempunyai suatu tatanan komposisi dari tipografi dan visualnya yang dapat menarik konsumen atau pengguna. Gitu. Yang ketiga, mungkin mengenai logo yang unik. Ya, logo yang unik sendiri di sini dapat Bapak contohkan seperti logo dari perusahaan Nestle, yang dimana perusahaan Nestle ini menggunakan unsur visual yang visualnya ini adalah burung yang ada di atasnya. Yang kedua, dari tipografinya itu ada tulisan dari perusahaan Nestle sendiri. Dari ini itu bahwa logonya itu termasuk ke dalam logo yang unik sehingga dapat menarik konsumen atau pengguna. Gitu. Bahkan ada pertanyaan yang prinsip dari apa? Belum ada. Oke, Bapak lanjut mungkin. Oke, Bapak lanjut mengenai jenis logo. Nah, jenis logo di sini itu terbagi menjadi 3. Logo default, logo graph, dan logo kombinasi. Oke. Logo kombinasi sendiri ini bahwa logo yang mempunyai suatu unsur visual dan tipografi yang di dalamnya itu mempunyai suatu identitas pesan yang dimana pesan ini itu memiliki daya tarik campuran kepada pengguna. Nah, kombinasi di sini itu dapat Bapak contohkan
di logo Adidas. Nah, logo Adidas kan menggunakan unsur visual seperti sepatu ya, seperti kotak-kotak ya. Kotak-kotak itu adalah dapat disimbolkan seperti sepatu, dan dari tipografinya itu tulisan Adidas. Ya, Adidas itu adalah cerminan dari identitas suatu perusahaan tersebut. Mungkin yang kedua mengenai logogram. Logogram sendiri ini adalah logo yang digunakan dalam media sosial. Dapat digunakan seperti logo WhatsApp, logo Facebook, dan logo Instagram. Nah, logo ini itu kan mempunyai unsur yang visualnya dan mempunyai identitasnya dalam menyampaikan suatu pesan. Nah, visual dalam logo ketiga logo yang Bapak sebutkan tadi itu kan apa ya, cuma logo simple visual begitu, tapi kan di dalamnya itu mempunyai suatu identitas atau pesan yang ingin disampaikan kepada pengguna atau konsumennya gitu. Oke, selanjutnya mengenai logo tipe. Nah, logo tipe sendiri adalah logo yang menggunakan unsur yang simpel, seperti menggunakan hanya logo apa ya, yang dapat Bapak contohkan logo Netflix ya. Logo Netflix sendiri ini kan banyak menggunakan unsur tipografi, namun di dalamnya juga mempunyai identitas suatu pesan, yang identitas ini itu dapat memperkuat citra dalam penggunaan logo yang dibuat gitu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin Bapak lanjut dari materi selanjutnya mengenai contoh ya. Nah, contoh di sini itu kan terdapat 3 dari Netflix, Spotify, atau Adidas. Dari teman-teman sini, apakah yang Bapak sebutkan ini apakah benar mengenai logo-logo yang Bapak tampilkan ini dari jenis logo tipe, logo gelang, dan logo kombinasi? Benar. Benar. Oke, Netflix sendiri ini menurut Mas Cici gimana? Apakah logo tipe ini itu dapat mencerminkan Netflix? Iya, soalnya kalau dari kalimatnya, dari teksnya gitu, teksnya kan kayak simpel dan enak dilihat lah. Jadi semua orang tuh bakal ingat kalau Netflix gitu, udah punya Netflix. Terima kasih ya. Mungkin Spotify ada yang bisa membenarkan dari logogram apakah benar atau cara ini dari Bapak sebutkan yang ada di acara ini. Mungkin Mas Mando, apakah Spotify ini termasuk logogram? Yang termasuk. Oke, terima kasih. Dari selanjutnya mungkin dari logo Adidas, dari Mas Aris, apakah benar ini Bapak sebutkan dari jenis logo kombinasi? Iya. Nah, oke. Menurut Bapak dari yang kalian sebutkan, dari ada yang menjawab benar, dari yang salah, menurut Bapak itu ya benar sih. Dari Netflix sendiri itu termasuk logo tipe, karena ya tadi yang disebutkan dari Mas Gerald bahwa Netflix ini menggunakan unsur yang simpel dan dapat menarik suatu konsumen. Terus dari Mas Nando sendiri dari Spotify, benar dari logogram, ya benar sekali, karena Spotify di sini itu dari simbolan dari logo media sosial, salah satu media sosial yang ada di HP kalian atau smartphone kalian. Oke, dari Adidas sendiri ini dari Mas Faris tadi katanya benar dari kombinasi. Ya benar, menurut Bapak itu benar karena Adidas tadi yang Bapak sebutkan tadi, contohkan dari jenis logo tadi bahwa Adidas itu menggunakan simbol seperti kotak-kotak ini, simbol dari simbol dari sepatu gitu. Dari Adidas sendiri tulisan dari tipografinya itu juga dari cerminan dari identitas suatu brand atau perusahaan gitu. Dari yang kalian sebutkan tadi benar semua.
Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak mengenai apa tuh contoh logo ini yang Bapak tampilkan? Tidak. Tidak ada. Oke, Bapak lanjut mungkin. Oke, Bapak lanjut. Di sini itu mengenai tugas kalian selanjutnya, mungkin kalian bisa mencari suatu gambaran logo yang modern, yang hidup dan ramah begitu. Mungkin kalian bisa mencari di internet, di smartphone kalian masing-masing. Bapak persilakan sekarang kalian untuk mencari logo yang menggambarkan ketiga unsur ini. Oke, apakah ada kesulitan dari Mas Jenderal atau Mas Jenderal? Tidak. Dari Mas Paris? Udah menuntas Mas Jenderal? Mas Jenderal? Terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Jenderal, mungkin Bapak jelaskan, mungkin Bapak menjelaskan bagaimana di logo yang ditemukan. Logo Google Pak, karena logo Google itu kan asal desainnya sederhana, orang-orang yang menarik dan guru-guru bersahabat. Desainnya itu Pak, mudah dikenali oleh masyarakat Pak. Jadi lebih inovatif lagi dari kesederhanaan. Itu seperti itu. Oke. Banyak sekali mungkin Bapak mempunyai contoh benar logo dari Google. Lalu dari Google sendiri ini yang disebutkan dari Mas Jenderal tadi bahwa logo Google ini mencerminkan suatu kombinasi dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan masyarakat, karena logo Google sendiri ini menggunakan unsur-unsur yang berbeda-beda. Nah, berbeda ini itu mencerminkan suatu simbol dalam masyarakat yang ada di dunia gitu. Dan tujuan pembuatan logo Google ini juga mempunyai tujuannya, yaitu untuk menarik suatu konsumen dan dapat menarik suatu keuntungan dalam ketertarikan kepada penggunanya begitu. Mungkin dari Mas Nandut, katanya tadi apa Sudah Bapak. Oke. Logo yang saya temukan itu logo Lego Bapak. Yang logo Lego sendiri itu mempunyai font yang ramah dan sederhana. Serta juga dengan ikon yang bentuk batang Lego yang khas, sehingga mencerminkan warna-warna yang cerah, lalu juga menciptakan kesan yang menyenangkan dan menghibur. Dan juga dalam desainnya juga desain yang sederhana, akan tetapi mempertahankan kesan modern. Desain logo juga sendiri mencerminkan nilai-nilai Bapak. Jadi mencerminkan nilai perusahaan yang berfokus pada kreativitas, imajinasi dan kerjasama, dan juga sambil mempertahankan kesan yang ramah bagi pengguna dan dari berbagai usia seperti itu Bapak. Nah, mungkin Bapak mempunyai contoh dari Lego Lego. Oke. Mengenai Lego ya. Lego sendiri di sini itu menggunakan satu unsur tatanan warna yang simpel, dan warna simpel di sini itu dapat menarik suatu konsumen dan menyampaikan suatu identitas, suatu pesan yang ingin disampaikan. Dari logo Lego ini sendiri dari unsur warnanya sendiri itu dominan, lebih simpel dan dapat menarik terutama konsumen anak-anak. Oke, mungkin yang disampaikan dari Mas Jenderal sama Mas Nando tadi mengenai kedua contoh logo dari tugas Bapak sampaikan, mungkin sudah menjawab dari pertanyaan Bapak berikan. Selanjutnya mungkin dari anak-anak ada pertanyaan mengenai pertemuan di kali ini? Tidak. Oke, dari Mas. Ya. Mohon maaf. Jadi apa yang perlu dipertimbangkan saat membuat logo? Oke, yang perlu dipertimbangkan dalam membuat logo sendiri itu yang pertama dari visualnya. Nah, dari visual sendiri ini harus menggambarkan suatu identitas dalam citra suatu perusahaan atau brand atau organisasi yang dituju. Yang kedua dari tipografi. Nah, tipografi sendiri itu harus dapat mencerminkan suatu identitas pesan yang ingin disampaikan. Ya, logo sendiri
dari tipografinya tidak boleh terlalu kecil dan terlalu besar begitu kalau menurut Bapak. Bapak sudah membawa. Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak lanjut kepada kesimpulan jika dari anak-anak tidak ada yang ingin bertanya. Oke, dari kesimpulan. Nah, dari kesimpulan sendiri dari pertemuan siang kali ini mengenai logo adalah bahwa logo ini adalah suatu cerminan, suatu identitas, suatu brand, suatu perusahaan dan suatu organisasi yang dimana logo sendiri ini mempunyai pesan ingin disampaikan kepada audiens atau penggunanya. Nah, logo sendiri ini harus mempunyai tiga unsur. Unsur pertama adalah unsur dari visual, yang kedua dari unsur tipografi, yang ketiga dari unsur ketertarikan. Dari ketiga unsur ini harus kita terapkan dalam penggunaan atau pembuatan suatu logo. Gitu. Mungkin yang dapat Bapak sampaikan di sesi kali ini mengenai dasar-dasar logo. Kurang lebihnya jika Bapak ada kurangnya dalam menyampaikan suatu dasar-dasar logo, Bapak minta maaf. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.